Dia kan korban istilahnya. Kenapa bukannya pihak kejaksaan yang dipertanyakan ke dia? Terpidana kok korban sih, Pak? Maksud saya terpidana loh. Nih loh. Korbannya Pak Yusuf Sylvester itu terpidana. Terpidana juga. Iya bisa diam sekarang saya bicara kan. Korban kejahatannya adalah Pak Yusuf Kalla. Maksudnya gimana Pak? Terpidana kok korban? Coba serangan saya apa coba? Roy, diam dulu Roy. Apa kamu melarang-larang? Kamu nggak punya hak untuk melarang saya. Anggota Gerwamul, Gerakan Wanita Termul. Gerwamul. Beliau menjelaskan bahwa pidana. Saya lagi mau bicara ini. Iya, udah. Kamu juga nggak usah ngomong. Diam kau. Ini mulutnya jelek banget ini. Udah. Kembali di Rakyat Bersuara. Tadi seperti yang saya sampaikan, Dokter Tifa belum bicara sama sekali. Sekarang saya berikan kesempatan pada Dokter Tifa. Silakan dokter. Oke, ya. Jadi saya mau sekalian membahas tentang neuroscience behavior ya, atau perilaku ya. Jadi pertama karena kita mau nyambung tentang terpidana Sylvester. Saya mau sampaikan terpidana Sylvester. Karena Sylvester ini sudah statusnya terpidana. Iya. Nah ini saya yakin ya, atau saya yakin Sylvester ini melihat, terpidana Sylvester ini melihat Rakyat Bersuara sekarang. Saya sampaikan begini, Anda sudah terpidana 1,5 tahun, ya. Kemudian Anda lari, itu ada konsekuensi ya. Selama 6 tahun itu pasti ada konsekuensi lagi. Kenapa nggak dijalani saja? Ya, Anda melakukan kesalahan, sudah dibuktikan oleh pengadilan, sudah dihukum dengan pidana 1,5 tahun, lalu Anda mangkir selama 6 tahun, dan sekarang Anda sudah sembunyi ngumpet selama 3 bulan. Anda itu hatinya itu sangat gelisah. Hidup Anda nggak nyaman. Anda menghadapi kehidupan yang sangat tidak nyaman dengan Anda ngumpet ya. Apalagi ya Anda seorang public figure. Sekarang ngumpet bersembunyi seperti itu. Saya mengimbau ya, Pak, daripada Anda sakit, Anda ngumpet, lebih baik dijalankan saja. 1,5 tahun itu tidak lama ya. 1,5 tahun itu tidak lama, ya. Dan saya mau sampaikan bahwa menurut saudara Anda tadi, Anda sudah minta maaf kepada Pak JK. Ini kita bicara negara hukum. Ketika hukum sudah ditegakkan, ada sebuah pengadilan yang sudah melakukan keputusan selama 1,5 tahun, itu tidak cukup. Dengan permintaan maaf kemudian Anda bebas. Ya, kemudian berikutnya lagi adalah kalau kita biarkan ya, seperti ini terjadi, ini luar biasa rusak hukum di negara kita. Kalau semua terpidana, ya, kalau semua terpidana kemudian bebas berkeliaran, kemudian ketika ketahuan dia bahwa ternyata status dia terpidana, kemudian kita biarkan dia ngumpet bersembunyi, apa jadinya negara ini? Coba ya, hati nurani kita semua itu kita dengarkan baik-baik ya. Seperti sekarang. Analoginya dengan kami berdua, ya. Analoginya kami berdua, kami melakukan tugas kami sebagai peneliti. Kemudian kami dikriminalisasi, ya. Kami penuhi semua pemeriksaan. Sebagai saksi kami penuhi, kami tidak mangkir. Sebagai terlapor kami penuhi, kami tidak mangkir. Ya, kalaupun misalnya hukum menghendaki kami jadi tersangka, kami juga tidak mangkir. Semua akan kami penuhi. Kami tidak kemana-mana, kami tidak ngumpet, kami tidak kabur, kami penuhi semuanya. Ya, jadi ini sampai dengan 6 bulan sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan bulan Oktober 2025, kami tetap teguh menjalankan pekerjaan kami sebagai akademisi, sebagai peneliti, dan sebagai warga negara yang baik. Standing position kami jelas, legal standing kami jelas sebagai warga negara yang melindungi rakyatnya dari kebohongan. Kami melakukan pekerjaan kami untuk mengungkapkan kebenaran, ya. Jadi itu adalah legal standing kami. Adapun ada pihak yang merasa dirugikan, kemudian dia melaporkan kami ke polisi, ya nggak apa-apa, kami hadapi aja, ya. Nggak apa-apa, kami hadapi saja, ya. Oke, ya. Nah sekarang saya lihat ya banyak wanita yang ada di ruangan ini. Begitu juga dengan Ibu Diana. Ya, kita tidak usah harus merendahkan kemuliaan kita sebagai wanita. Kita lahir ya sebagai ibu bangsa.
Ya, dari rahim seorang wanita muncul penguasa, muncul presiden, muncul menteri. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang mulia, sebagai makhluk yang perkasa, sebagai makhluk yang ditinggikan harkat dan martabatnya. Ya, oleh agama, oleh akidah, oleh keimanan semuanya, kita diberikan perlindungan atas aurat kita. Sebaiknya kita menggunakan baju yang bagus. Tetapi kenapa ada seseorang perempuan yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya sehingga dia mengajak demo dengan mempertontonkan bra dan celana dalamnya. Ini saya sangat sedih ya. Jadi atas dua hal, atas dua topik ya, atas dua hal, atas dua topik yang saat ini diangkat oleh Mas Aiman di Rakyat Bersuara ini, ada dua hal yang sungguh tidak bajik ya, yang sungguh tidak bijak, yang sungguh tidak arif dilakukan. Pertama adalah terpidana Sylvester Matutina telah memberikan contoh betapa diinjak-injaknya hukum di Indonesia ini. Kita ingin mengangkat harkat hukum itu dengan kita mengikuti. Negara nggak boleh kalah. Dengan kita mengikuti sebagai warga negara yang baik, kita patuh mengikuti. Tetapi kami sebagai warga negara, kami punya legal standing untuk melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban kami sebagai akademisi untuk mengungkapkan kebenaran. Kemudian yang kedua, saya sudah lama menunggu kesempatan ini untuk bicara sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita yang mulia, yang harus menjaga kemuliaannya, dimulai dari bagaimana dia bisa melindungi dirinya dengan baju yang baik, bukannya kemudian mempertontonkan bra dan celana dalam. Jangan-jangan pakai peniti pula, mengerikan sekali itu, ya. Oke, nah jadi saya mohon sekali lagi kepada seluruh wanita Indonesia, kepada seluruh ibu bangsa, jangan pernah sekali-sekali Anda merendahkan diri Anda merendahkan harkat Anda sebagai kemuliaan Anda sebagai wanita dengan melakukan, bahkan berniat untuk melakukan hal tersebut. Kita wanita mulia, sekali lagi kita dilindungi sebagai seorang perempuan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melindungi dirinya sendiri secara hukum pun ya. Kalau seorang perempuan mau mempertontonkan auratnya, mau mempertontonkan bra dan CD-nya, itu melanggar undang-undang pornografi, melanggar undang-undang porno aksi. Demikian. Terima kasih Mas Aiman. Saya tanggapi. Karena langsung tadi ke Bu Diana, saya berikan kesempatan Bu Diana dulu. Berdiri boleh? Silakan. Biar semangat berdiri. Berdiri tapi jangan sampai ke lingkaran ini ya. Senang banget Ini aku hari lingkarannya ini. terlarang. Silakan. Senang banget aku dengan statementnya ini ya. Tadi mengatakan seakan-akan saya ini sudah memakai celana dalam dan BH. Ya. Bu Siva kesini pakai nggak celana dalam dan BH? Sekarang pakai kan? Sebentar, jangan potong. Tadi saya tidak potong. Jadi gini. Kenapa saya harus mengatakan kalimat itu? Karena memang ya, untuk bertemu dengan orang yang cari panggung, kita harus cari panggung dulu. Dari mana Ini saya harus stupid. Sebentar. Very stupid. Sebentar. Very stupid. Bagaimana saya harus membuat kalimat agar viral dan saya bisa hadir di sini karena cita-cita saya ingin memang bertemu dengan Dr. Tifa yang saya melihat ya selama ini yang dia berbicara ijazah. Ya, dia menggoreng-goreng ijazah sampai ke kuburan. Itu saya penasaran sekali. Saya selalu gini loh. Apa sih kira-kira yang bisa saya sampai di panggung ini? Ya, makanya saya harus membuat bahasa. Itu kan cuma kalimat saya. Apakah itu sudah terjadi? Saya paham. Ibu tadi menyatakan bahwa kenapa sampai ke makam, itu kan? Ya. Itu yang pertanyaan. Mungkin sekarang boleh kesempatan. Karena sempat viral juga videonya. Ada apa sih sesungguhnya kok sampai seperti itu? Ada yang menganggap itu berlebihan dan seterusnya. Silakan Dokter Tifa. Pertama kali, ya untuk yang pertama adalah kami ziarah ke makam Insinyur almarhum Insinyur Haji Hari Mulyono yang seorang alumni UGM. Asli. Jadi kami ziarah ke situ. Pertama sebelumnya kami sudah berkunjung ke rumah kediaman beliau, peninggalan beliau di Kampung Laweyan. Ya, di Kampung Laweyan. Beliau itu adalah putra dari saudagar besar, putra dari konglomerat. Yang kami ingin sekali berkunjung, berziarah, mendoakan. Nah, di makam tersebut sekalian ternyata ada ayahanda dan ibunda dari saudara atau Bapak Joko Widodo.
Nah, semuanya itu kami doakan. Kami hadir ke situ, kami doakan ke situ, ya. Kami hadir, kami ziarah. Mungkin termul-termul yang ada di sini belum pernah satu kali pun ziarah ke makam bapak dan ibunya Joko Widodo. Sedangkan kami sudah, ya. Kemudian yang kedua adalah kami saat ini sedang melakukan penelitian paralel. Penelitian yang pertama adalah tentang jejak masa lalu Joko Widodo. Nanti insya Allah akan segera kami bukukan. Namanya bukunya adalah Jokowi's Dark Life. Ya, Jokowi's Dark Life. Apa kaitannya dengan makam tersebut? Ya tentu saja, karena makam itu dengan silsilah maksudnya? Dengan silsilah, tentu saja. Jadi kamu melakukan berbagai pendekatan metodologi, salah satunya adalah metodologi sejarah, kultur, dan budaya. Ya, itu makanya kami perlu untuk datang sekaligus ziarah, sekaligus kami melakukan studi observasi untuk melengkapi, untuk memvalidasi hasil penelitian yang nanti akan kami bukukan. Jokowi's Hard Life, Dark Life, ya, mengungkap jejak masa lalu Joko Widodo. Ini sangat penting dan ini adalah sebuah penelitian yang biasa saja terjadi, sebagaimana yang terjadi pada para pemimpin di negara-negara lain. Contoh misalnya Presiden Amerika Serikat Barack Obama, banyak sekali dipertanyakan tentang masa lalunya. Siapa ayahnya, siapa ibunya, di mana dia lahir dan sebagainya. Dan para peneliti, para akademisi melakukan banyak penelitian tentang Barack Obama. Saat ini Barack Obama masih hidup. Jadi sama saja sebetulnya ketika Pak, penelitiannya ke kuburan. Karena menyangkut nggak ada tempat lain. Kalau Bapak nggak ngerti nggak usah ngomong. Bukannya diam dulu Roy, diam Kalau nggak ngerti nggak usah apalagi kamu. Ke kuburan. Diam dulu kau Roy. Iya kan? Saya kesana jadi aku ngerti. Kalau kamu nggak ngerti nggak usah ngomong. Ya karena kau Ini wanita nggak jelas ini. Oke. Pertanyaannya kenapa ke betina makam? nggak jelas ini. Pertanyaan sederhana. Oke. Saya jawab. Saya lanjut. Pertanyaannya kenapa ke makam, Dokter Tifa? Jelas, karena di makam itu memang ada penempatan dan kita juga tahu lah. Almarhum Hari Mulyono itu kan berasal dari keluarga kaya di Lawean. Saudara-saudaranya kita cek juga, biasanya saya kebetulan keluarga orang Jawa. Biasanya kita ada di satu kompleks keluarga. Ini Hari Mulyono ini, almarhum ini, makamnya terpisah. Pak Hari Mulyono ini adalah orang yang kemudian tadinya adalah suaminya Hidayati. Oh, yang sekarang nikah sama Pak Anwar Usman. Anwar Usman. Ya. Okay. Anwar Usman adalah ketua MK yang meloloskan Gibran. Okay. Jelas kan? Jelas banget itu. Pak Hari Mulyono itu adalah insinyur lulusan Fakultas Kehutanan yang asli. Ya, ijazahnya juga asli. Oke, maka kita sowan ke sana, kita doakan ke sana, kita ziarah ke sana, videonya ada. Jadi untuk termul-termul yang asal ngomong ini, itu nggak ngerti mereka. Tadi pertanyaannya, apa kaitan buku tadi dengan makam? Oh, kaitan. Makam kami nanti akan tulis makamnya Hari Mulyono ada di mana, makamnya Bu Sujiati ada di mana, Sujiatmi ada di mana, makam ayahnya ada di mana, dan kami juga melihat siapa saja yang dimakamkan di situ. Ada makam-makam kecil. Gitu. Ini gak masuk akal cerita begini Mas Roy. Akal orang waras masuk, akal orang nggak waras ini nggak masuk. Waras. Menurut saya nggak waras. Nggak masuk akal di mana, Pak? Sebentar. Nggak masuk akal di mana, Pak? Ya nggak masuk akal. Kalau mengadakan penelitian silsilah, itu tentunya kepada orang-orang hidupnya dulu. Sudah, berkaitan kamu nggak tahu dengan aja keluarga soalnya. Pak Jokowi Kita dan lain sudah sebagainya. lakukan itu. Sebentar dulu. Silakan, Pak. Dan saya nggak pernah mendengar itu. Ya, tapi yang kita temukan sebentar. Nggak pernah mendengar. Ya sebentar dulu. Yang saya dengar tiba-tiba datang ke kuburan. Enggak. Dan berkaitan dengan masalah Hari Mulyono, Tetek Bengek yang kita baru dengar sekarang. Kita mungkin cari bengeknya, nggak cari yang depannya. Ya enggak, artinya kau memang tukang bohong dalam hal ini. Ngaco ini. Kalau nggak ngerti nggak usah ngomong, Pak. Bisa Anda nggak ngerti banyak ngomong. Tadi terlalu banyak omongan. Kaitannya penelitian dengan kuburan. Oke, sekarang saya jawab. Silakan, ya. silakan, Saya jawab. Dengarkan baik-baik ya. Gunakan telingamu. Ya. Penelitian ini menyangkut sosok seseorang. Yang seseorang itu tentu saja dilahirkan dari ayah, dari ibu, dia punya kakek, dia punya nenek, yang sangat penting ya menjadi bagian dari penelitian kultur, historis dan budaya. Nah, kami itu
Ibu bisa diam, Sebentar ya, Ibu, Bu, ya. Ibu bisa diam ya, supaya telinga Ibu bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Oke, jangan. Ya. Oke. Jadi penelitian ini tentu saja karena menyangkut jejak masa lalu seseorang, maka kita perlu tahu data otentik, data objektif ya dari bapak dan ibunya, dari kakek dan neneknya, dan seterusnya. Maka tidak saja makam, kami juga berkunjung ke rumah kediaman yang dikatakan disitulah Joko Widodo lahir, ari-arinya pun juga ditanam di situ. Kami pun juga berkunjung ke situ. Keren sekali itu. Untuk melakukan penelitian tersebut. Sehingga hasil penelitian ini sahih. Sehingga hasil penelitian ini valid. Apa yang mau dicari sih Bu, maksudnya sampai sedetil itu? Jejak masa lalu Joko Widodo. Jadi tugas peneliti itu adalah menjawab pertanyaan. Selama belasan tahun kita mendengar rumors, kita mendengar banyak kabar-kabar, termasuk siapa sesungguhnya ayah Jokowi, ibunya Jokowi, siapa di mana sesungguhnya dia lahir. Karena banyak sekali versi, maka tugas kami sebagai peneliti menemukan kebenaran yang ada sehingga menjadi sejarah yang bagus bagi bangsa ini. Dokter, saya boleh tanya begini. Ini kan tentu masih berjalan. Itu hak dokter untuk kemudian melakukan penelitian. Kewajiban ya, lebih pada kewajiban ya. Peneliti itu punyanya kewajiban, bukan hak ya. Itu warga negara punya hak untuk melakukan penelitian. Dan kalau seandainya kemudian terkait dengan penelitian, ya itu bagian dari hak. Tapi saya tanya, sementara ini apa yang dokter dapatkan dari penelitian tadi? Oke, saya sampaikan sedikit ya. Ini adalah fase pengumpulan data. Jadi kita belum melakukan analisis. Fase pengumpulan data. Jadi saya setengah Solo, ya 24 karat, ibu saya orang Solo. Jadi tahu persis bagaimana kultur dan budaya dari orang Solo. Satu, Pak Hari Mulyono itu adalah putra dari saudagar besar, konglomerat pada masa itu di Kampung Laweyan, kampung yang sangat tersohor ya. Nah, di Kampung Laweyan itu adalah mereka itu beranak pinak, kawin mawin dengan sesamanya, dan kemudian mereka secara lazim orang Solo yang elit ya, strata tinggi itu makamnya itu pasti di dekat dengan Kampung Laweyan situ. Sehingga ketika Bapak almarhum Insinyur Haji Hari Mulyono itu wafat ya, semestinya selazimnya beliau dimakamkan di makam keluarga di Kampung Laweyan tersebut. Tetapi Bapak Hari Mulyono ini dimakamkan jauh dari kota Solo. Ya, jadi makamnya beliau itu jauh di Karanganyar. Dan ini sesuatu yang tidak lazim. Maka nanti kita akan analisis dengan berbagai data-data yang kita kumpulkan. Berikutnya lagi, supaya semua para termul ini juga tahu ya. Jadi bapaknya yang Pak Wijiatnono Tumiarjo itu adalah orang Boyolali. Kemudian ibunya di Sabo Desa ya. Kemudian ibunya, Ibu Sujiatmi, ini juga orang Boyolali, asalnya dari desa Giritirto. Nah, menjadi sebuah pertanyaan sejarah, menjadi sebuah pertanyaan kultur dan budaya, mengapa kedua orang yang lahir di desa di Boyolali itu dimakamkan di Karanganyar? Ya, supaya tahu juga para termul bahwa makam tersebut ada di desa yang sangat terpencil, jauh dari tempat penduduk. Nah, ini hal-hal ini yang kita kumpulkan menjadi sebuah evidence. Ceritanya, Bu. Ya, enggak masuk akal. Nah, ini kan baru pengumpulan data. Bapak tidak usah memberikan komentar. Akal Bapak nggak masuk memang. Bapak tidak usah masuk gitu loh ceritanya. Akalnya nggak masuk memang. Tidak masuk akal. Sebentar, saya mau tanya. Daripada kita bicara tentang pepesan kosong. Nanti saya berikan kesempatan Bapak. Saya mau kasih tanggapan tentang. Iya, nanti saya berikan kesempatan. Saya tanya dulu. Ini bicara pepesan kosong ini saya. Iya, sebentar. Bapak tidak masuk. Sementara kesimpulan masih jauh karena masih berjalan. Ada hipotesis. Dugaan sementara mungkin baru pengumpulan data ya. Baru pengumpulan data. Karena datanya begitu banyak, kami coba buat menjadi klaster demi klaster. Meskipun tadi ada satu kata yang disebutkan oleh Dr. Tiva, ada kejanggalan, tapi itu versi Dr. Tiva ya. Jadi itu belum ini baru semua janggal kok. Itu baru opinion ekspor. Bapak orang berakal apa tidak? Saya sedang bicara. Saya sedang bicara, Pak. Bapak punya akal apa tidak? Tolong diam dulu. Oke? Sebentar. Tolong diam dulu
supaya Mungkin saya semua bisa rakyat, semua masyarakat itu paham apa yang kami lakukan. Sehingga Bapak nanti juga tambah akalnya Pak, tambah pemahamannya Pak, mendengarkan ini ya. Karena ini Jadi nggak kita logikanya itu nggak kalau jalan. mau, Sebentar. kita Nanti kalau saya mau beri kita ini kalau melakukan penelitian tuh harus sangat berhati-hati. Jadi ada beberapa step ya. Pertama, sekarang tahapan yang kami lakukan adalah pengumpulan data. Kami tidak boleh sebagai peneliti, sebagai akademisi kami tidak boleh tergesa-gesa. Kami tidak boleh terburu-buru. Penelitian ini adalah sebuah penelitian yang panjang. Sekian banyak data-data yang sumir harus kami identifikasi satu demi satu, ya. Satu. Kemudian baru setelah pengumpulan data itu selesai, baru kami masuk ke dalam tahap analisis. Tahap analisis ini masih jauh ya, masih jauh. Jadi buku Jokowi's Dark File itu jangan ditunggu karena proses analisis, proses Cukup sintesis panjang nanti. dan proses penelitian masih berjalan. Yang harus Anda tunggu dalam waktu dekat adalah buku Gibran's Black Paper. Aku dulu sebentar Bang Oke, Aiman. Saya silakan. sebentar. Oke. Izin, Boleh. izin. Saya tanggapi. Ini kan- Bentar, izin. Bentar, Yang mana dulu silakan deh, silakan. Ya, Oke, izin, Pak Pak Boy. Maman. Saya cuma merespon Dr. Tifa aja. Pertama, Dr. Tifa, Anda menyalah-nyalahin Bung Sylvester, saya kira bukan tempatnya. Karena kenapa dia tidak dieksekusi, kok kenapa dia disalahin? Dia kan korban istilahnya. Kenapa bukannya pihak kejaksaan yang dipertanyakan ke dia? Terpidana kok korban sih Pak? Maksud saya dalam hal Terpidana ini- loh. Terpidana nih loh. Dalam hal ini Tulisannya Pak Yusuf Sylvester itu Kalla. terpidana. Ya terpidana masuk. Bisa juga. enggak? Iya bisa Aku dia yang bicara, saya jelasin. bicara kan. Pak, korbannya, Bisa korban diam nggak? Saya kejahatannya tanya, adalah bisa Pak diam Yusuf nggak? Kalla. Maksudnya gimana Pak? Terpidana kok korban? Korban dalam pengertian, kan ini dia menyerang nih. Bukan. Bapak tadi katakan Dia Sylvester berkata- adalah korban. Bisa Ya, jelaskan nggak? Bentar, saya jelaskan. Silakan. Dokter Tifa menjelaskan bahwa Coba serangan saya Sylvester apa ini- coba? Roy, diam dulu Roy. Bentar. Oke. Apa kamu melarang-larang? Kamu nggak punya hak untuk larang saya. Udah. Oke. Anggota Gerwamul, Gerakan Wanita Termul. Ya, Gerwamul. Laki ternis. Oke. beliau menjelaskan Gerwamul ini. bahwa Bung Sylvester itu kan Udah. Oke. melarikan diri. Dia tidak pernah melarikan diri. Ya kalau nggak tampil sini, Kenapa dia disalahin? tampil Itu sini maksudnya kalau nggak dia melarikan korban diri dari suruh ke serangan sini itu maksudnya. Sylvester. Oh. Serangan dari pernyataan beliau tadi itu korban. Nah, Pak, saya nggak bicara terpidana Sylvester melarikan diri ya. Enggak. Tadi Terpidana Sylvester itu ngumpet sembunyi, Nah, bukan itu. melarikan diri. Loh, dia Beda nggak dong. ngumpet, Saya ngumpet jelasin. kemana? Tahu Dia ada bahasa di Kalau Jakarta. nggak ngumpet datang Tahu aja. bahasa nggak Indonesia ngumpet. apa tidak? Ya, Ya, Ibu, sebentar, melarikan Ibu. diri dengan bersembunyi itu beda Bung sekali ya Sylvester artinya tidak ya. pernah menyembunyikan diri. Dia ada di tempat di Jakarta aman. Ya udah. Terus kenapa tidak Loh, kenapa memenuhi? tidak Mas Arman, minggu depan Sylvester diundang. Diundang, datang nggak? Kenapa dia disini? Berani nggak dia datang? Diam kau, Roy. Jangan-jangan ngumpet dia. Ya, nggak Ngumpet ngumpet. kayak tikus loh. Mas Roy, Mas Roy, dia ada di sini. Dia Oke, nggak- mana? Panggil aja sekarang Di kalau berani. sini di Indonesia. Oh, enggak, suruh ke sini, suruh datang. Suruh datang kalau berani. Jangan ngumpet Sylvester. Nanti Baik. nanti saatnya dia Saya mau akan bicara. tampil kok. Nanti Silakan, saatnya dia tampil. Mana? Datang kamu. Kalau kamu laki-laki lalu jantan Sylvester, Sebentar, saya datang lagi ke mau sini. bicara nih Emang Mas kau Roy. jantan Roy. Oh Sebentar, jantan. saya lagi mau bicara nih. Kacau Silakan ini. Mas Wadi, silakan. Baik, Buktikan kalau kau jantan. Tifa, Ini Anda ini sudah pernah termul membaca. cewek ini mulutnya jelek banget ini. Ini Jelek banget. ternis. Saya lagi mau bicara, oi. Gerwan Mul, Gerakan Wanita Termul. Udah, Mas. Gerakan laki-laki ternis. Saya mau marah jadi nggak jadi nih. Udah. Lucu Sebentar. soalnya. Silakan. Saya mau jelasin, ya. Silakan. Pak Sil itu nggak pernah sembunyi, nggak pernah lari. Mana? Ya, sebentar dulu Mas Roy, saya ngomong dulu. Iya, Ya. udah, Mas Saya Wadi. ngomong dulu. Silakan, Undang Pak. Mas dong. Wadi, Kalau nggak pernah Iya datang, dong. undang dong. Saya mau bicara dulu. Undang dong. Oke. Saya mau Mana? jelasin. Oke. Silakan. Ya, yang pertama, kan selama ini juga kita pernah selalu menyaksikan beliau di TV-TV. Kapan? Ya, kehadirannya juga bersama Mas Roy. Kok Dulu. mengingkari? Dulu. Kalau Lah, sekarang iya, dulu. Iya. Kita bicara dulu kan. Lah ya dulu, sekarang Kalau- mana? Sekarang saya Sylvester katakan, mana? Nggak ada. Kalau itu ada berarti tidak melarikan diri. Lah ya Orang mana melarikan sekarang? diri, Mana Bentar sekarang? dulu, Mas. Setelah ketahuan, setelah saya Sebentar buka dulu. bahwa Iya, dia dulu, tuh orang terpidana. Saya lagi mau bicara ini. Iya, udah. bicara, Kamu dia. juga gak usah ngomong. Diam kau. Ini mulutnya jelek banget ini. Udah. Bentar dulu, saya mau ngomong. Oke. Silakan, Pak. Saya mau jelasin ya, kenapa tidak dieksekusi. Ini perlu ada suatu pemahaman hukum. Karena di dalam putusan, udah pernah baca putusannya belum? Oh, udah.
Jelas. Putusannya. Putusannya dia harus terpidana, harus masuk 1 tahun 6 bulan. Ada kata-kata harus masuk? Udah, enggak jelas. Yang namanya terpidana itu harus masuk. Ada kata-kata pengingkaran. harus masuk? Oh enggak, ini akan membuat orang-orang kemudian meniru Sylvester. Oh, orang-orang kemudian melarikan diri. Wah, jahat ini. Jahat. Siapa yang Udah. jahat? Karena kita melihat kepada Oke, kejaksaan kalau memang ada penasihat hukum, tapi Anda kan bukan penasihat hukumnya Sylvester kan? Bukan kan? Saya Bukan, kan? temannya Pak Sil. Saya temannya Pak Sil. Gak usah. Kalau Anda penasihat hukumnya Sylvester, ya Anda bisa dianggap menghalangi penindakan. Anda bisa menyerang yang namanya contempt of court, ya. Anda bisa kemudian tadi maksud kan juga. Saya udah jelaskan. Ya, nggak mungkin. Sebentar dulu. Salah. Ya, sebentar dulu ya. Jelaskan. Perkara ini sudah daluarsa. Nggak ada daluarsa. Prinsip kami di dalam masalah hukum. Tadi Komisi Kejaksaan sudah bilang masih. Itu Komisi Kejaksaan. Iya, Kejaksaan masih bilang undang-undang, kita harus melihat kepada undang-undang. Undang-undang saya itu lebih percaya mereka lebih bisa baca undang-undang. Pak, saya tanya Pak, kalau Bapak menganggap ini sudah daluarsa, artinya kejaksaan melawan hukum terkait hal ini. Enggak, sebentar saya mau tanya. Berkaitan itu yang saya mau jelasin. Artinya kejaksaan melawan hukum ketika mengeksekusi Sylvester. Ya. Bentuk perlawanan hukum apa yang akan dilakukan terkait dengan rencana eksekusi Sylvester? Saya berpikir bukan hanya masalah perlawanan yang kita ajukan. Barangkali nanti kami akan mengajukan keberatan. Keberatan untuk dilakukan eksekusi. Ya, bentuknya apa? Karena eksekusi itu sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Oke, itu keyakinan. Bentuk keberatan itu apa Pak? Ya. Bentuknya apa? Pelaporan dan seterusnya. Kita akan berkirim surat kepada kejaksaan. Kami meminta supaya jaksa memberikan suatu statement bahwa perkara ini kuasa hukumnya sudah Sylvester daluarsa. Ya, itu konteksnya. Dan yang lain lagi, tadi dikatakan kenapa enggak dieksekusi? Ya, tadi saya katakan di dalam putusan itu setelah kita kaji secara baik itu bersifat non-executable. Ya nggak mungkin, artinya mana ada tidak putusan nggak mempunyai kekuatan untuk dieksekusi. Ini karena sarjana kenapa? hukum kayak gini Hanya kacau Republik dikatakan dihukum 1 tahun 6 bulan. Tapi tidak ada perintah Lah di gimana? dalam amarnya itu. Tahu nggak artinya dihukum 1 tahun 6 bulan? Tahu nggak artinya? Dihukum 1 tahun 6 bulan tuh hukum tahu nggak itu. artinya? Sebentar dulu. Lah iya. Saya ya mau nggak tanya. mungkin adanya. Misalnya bapak suruh makan, terus harus diperintah makan. Kan nggak usah. Silakan makan. Gitu loh. Roy, Dihukum 1 saya tahun 6 jelasin. bulan. Saya ini pengacara, Udah jelas. Mas. Lah ya silakan. Saya Terus ini ngapa? pengacara. Terus ngapa? Bentar, saya Dengar jelasin dulu orang dulu. Terus bicara. ngapa? Kau Pengacara mau apa? Ada di dalam suatu Iya saya amar. tahu. Harus ada Iya saya perintah. tahu ngapain. Apalagi kamu. Baik. Apalagi kamu. Baik, kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Lak Suara.